Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian senam. Pengertian senam adalah senam lantai berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu gimnastiek dan bahasa Inggris gimnastik. Menurut Agus Margono, senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, disusun secara sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis. Muhajir memberikan penjelasan senam sebagai bentuk latihan fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa senam merupakan latihan tubuh yang dipilah dan diciptakan dan disusun secara terencana dan sistematis dengan tujuan untuk membentuk dan mengembangkan pribadi. Kemudian yaitu sejarah senam. Pada masa Yunani kuno, senam dilakukan untuk menjaga kesehatan dan membuat pertumbuhan badan yang harmonis, serta tidak dipertandingkan. Saat ini, senam dijadikan sebagai sebuah olahraga yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena memerlukan unsur-unsur seperti daya tahan, kekuatan, kelentukan, dan koordinasi yang baik. Selain Yunani, Tiongkok telah mengenal bentuk sederhana senam lantai sejak 2700 sebelum Masehi. Sejarah senam tidak dapat dilepaskan dari peradaban Tiongkok kuno. Bahkan catatan gerakan sederhana dari senam lantai dapat dijumpai di kitab peninggalan Konghucu untuk tujuan medis. Dahulu di India, gerakan senam digunakan sebagai salah satu metode pengobatan. Senam mulai dikenal di dunia sebagai cabang olahraga pada awal abad ke-20. Di Indonesia, senam mulai dikenal pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sekitar 1912. Senam terus berkembang hingga semakin banyak orang yang menikmatinya. Lalu dibentuk Personi, Persatuan Senam Indonesia. Persani. Pada tanggal 14 Juli 1963. Saya akan menjelaskan tentang senam lantai. Senam lantai atau floor exercise adalah senam yang gerakannya dilakukan di atas lantai beralaskan matras. Senam lantai dilakukan di area berukuran 12 meter persegi. Senam lantai dapat dilakukan dengan alat maupun tanpa alat. Alat yang digunakan untuk senam lantai antara lain yaitu palang sejajar, matras, papan loncat, dan book senam. Senam lantai tanpa menggunakan alat tersebut juga latihan bebas. Dalam senam lantai, banyak gerakan yang menuntut kekuatan tangan dan kaki sekaligus koordinasi otot-otot tubuh dan persendian. Variasi gerakan dalam senam lantai memiliki tingkat kesulitan dari yang rendah sampai paling tinggi. Jenis-jenis senam lantai. Yang pertama, gerak lompat kangkang. Yang kedua, gerak lompat harimau. Yang ketiga, gerak lompat jongkok. Yang keempat, gerak guling depan. Yang pertama, lompat kangkang. Pengertian lompat kangkang. Keterampilan gerak lompat kangkang memerlukan alat bantu berupa peti lompat atau kuda-kuda lompat. Lompat kangkang adalah gerak senam melompati peti lompat dengan cara bertumbuh pada alat tersebut dengan posisi kedua kaki dibuka lebar. Cara melakukannya, yang pertama, sikap awal berdiri tegak dengan jarak beberapa meter dari peti lompat. Yang kedua, lakukan awalan dengan berdiri kencang menuju peti lompat. Lalu lakukan tolakan pada papan lompat menggunakan kedua kaki sampai kedua lengan menyentuh bagian atas peti lompat. Yang ketiga, saat tangan menyentuh bagian atas peti lompat, kedua tangan melakukan tolakan dan kedua kaki dibuka selebar mungkin ke samping kiri dan kanan agar tidak tersangkut pada peti lompat. Yang keempat, saat tubuh melayang di atas peti lompat, kedua kaki segera dirapatkan di depan badan dan tangan diayunkan ke depan atas. Bersiaplah untuk melakukan pendaratan. Yang kelima, mendaratlah dengan kedua kaki mengeper. Sikap akhir gerakan ialah berdiri tegak dengan kedua tangan lurus ke atas. Yang kedua adalah lompat harimau. Lompat harimau atau tiger sprong adalah gerakan senam lantai yang mirip dengan gerakan harimau yang sedang menerkam mangsanya. Lompat harimau dapat diawali dengan berlari ataupun tanpa awalan berlari. Jarak pengambilan awalan pada gerak lompat harimau beragam, bergantung pada ketinggian rintangan.
Cara melakukannya yaitu sikap awal berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Awali dengan berlari pelan menuju matras. Saat di depan matras, melompatlah ke depan seperti gerakan harimau melompat. Melompatlah dengan tolakan kedua kaki dan kedua tangan dijulurkan ke depan. Saat tubuh melayang di udara, lentingkan badan dan lipat lutut di depan dada. Selanjutnya, mendaratlah dengan kedua tangan terlebih dahulu, kemudian bergulinglah ke depan seperti gerakan guling depan. Gerakan diakhiri dengan posisi jongkok, lalu berdiri seperti sikap awal. Yang ketiga adalah lompat jongkok. Gerak lompat jongkok hampir sama dengan lompat cangkang. Lompat jongkok adalah gerakan melompati peti lompat dengan posisi jongkok saat tubuh melayang di atas peti lompat. Yang membedakannya dengan lompat cangkang ialah sikap kedua kaki saat melayang di atas peti lompat. Cara melakukan lompat cangkang. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dengan jarak beberapa meter dari peti lompat. Yang kedua, lakukan awalan dengan berlari kencang menuju peti lompat. Lalu lakukan tolakan pada papan lompat menggunakan kedua kaki sampai kedua tangan menyentuh bagian atas peti lompat. Yang ketiga, saat tangan menyentuh bagian atas peti lompat, kedua tangan melakukan tolakan dan kedua kaki dibuka selebar mungkin ke samping kiri dan kanan agar tidak tersangkut pada peti lompat. Yang keempat, saat tubuh melayang di atas peti lompat, kedua kaki segera dirapatkan di depan badan dan tangan diayunkan ke depan atas. Bersiaplah untuk melakukan pendaratan. Yang kelima, mendaratlah dengan kedua kaki mengeper. Sikap akhir gerakan ialah berdiri tegak dengan kedua tangan lurus ke atas. Yang keempat adalah guling depan. Gerak guling depan adalah gerakan senam lantai dengan cara menggulingkan badan ke depan yang dimulai dari bagian yang menyentuh matras pertama kali yaitu tengkuk, punggung, pinggang, serta diakhiri dengan jongkok kemudian berdiri. Cara melakukan guling depan. Yang pertama, sikap awal berdiri menghadap matras. Yang kedua, bungkukkan badan, kemudian kedua tangan menumpu pada matras, pandangan ke arah tumpuan. Yang ketiga, gulingkan badan ke depan dengan posisi badan dibulatkan. Yang keempat, gerakan diakhiri dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus ke depan, kemudian berdiri tegak seperti sikap awal.